agak ada perbedaan mungkin ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, C, dan D. Yang vertikal ya nggak ada tadi. Oh, ada juga yang menjawab vertikal. Oke. Ini coba kita melihat kasusnya ya Bunda ya. Seorang perempuan umur 21 tahun G1 hamil atau usia kehamilannya itu adalah 18 minggu. Kemudian datang ke rumah sakit, dirujuk oleh bidan ke rumah sakit yang ditemani oleh suami dengan perdarahan 250 cc. Kontraksi rahim, serviks membuka, ada eksklusi. Kemungkinan besar ini diagnosanya abortus insipiens, abortus komplit, ataupun abortus incomplete gitu ya Bunda ya. Ibu terlihat lemah dan sangat pucat. Oke, berarti dari segi itu untuk vital sign-nya mungkin agak-agak menurun gitu ya Bunda. Tapi yang ditanyakan adalah bukan diagnosanya, tetapi jenis rujukan yang dilakukan pada kasus tersebut. Nah, ini sudah jelas ya Bunda ya di atas itu untuk pertanyaannya adalah jenis rujukan medik. Nah, saya review ulang Bunda bahwa yang namanya rujukan secara garis besar itu ada dua. Ya, yang pertama adalah rujukan kesehatan, yang kedua itu adalah rujukan medik. Ah, gitu ya Bunda. Jadi kalau rujukan kesehatan itu lebih kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi itu dibaratkan bagaimana promotifnya, preventifnya gitu ya Bunda. Kemudian yang kedua adalah rujukan medik. Nah, yang rujukan medik ini itu ada dua sifatnya, vertikal dan horizontal. Nah, ini sifatnya ya Bunda ya, ada dua horizontal. Berarti contoh misalnya dari pustu ke puskesmas gitu ya Bunda, tapi kalau dari vertikal dari klinik kita mungkin ke rumah sakit gitu. Tetapi yang ditanyakan adalah jenis rujukan mediknya. Jadi jenis rujukan medik itu ada tiga. Yang pertama itu adalah transfer of patient, yang kedua transfer of specimen, dan yang ketiga adalah transfer of knowledge ataupun personal. Nah, ini bisa kita lihat tadi kan pasiennya dalam kondisi kontraksi rahim terjadi kontraksi rahim, terjadi perdarahan lebih kurang 250 cc, kemudian ibunya juga mungkin sudah dalam kondisi pucat gitu ya Bunda. Kemudian dilakukan bidan rujukan ke rumah sakit. Yang menjadi pertanyaannya adalah tadi jenis rujukan apa? Jadi jawabannya adalah transfer of patient. Nah, transfer pasien ini berarti yang dilakukan dengan cara konsultasi untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif, dan lain-lain. Ini ada di slide ya Bunda. Yang kedua adalah transfer of specimen, yaitu pengiriman bahan untuk pemeriksaan laboratorium melengkap. Kalau ini tadi kan pasiennya yang terjadi Bunda, maka jenis rujukan yang benar itu adalah transfer of patient. Kemudian yang ketiga adalah transfer of knowledge atau personal, itu pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau pakar gitu ya Bunda ya, pakar infertil misalnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan mutu layanan setempat. Jadi misalnya ada di rumah sakit tertentu. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi tadi ada sifatnya itu tadi saya ulang lagi, rujukan itu secara garis besar di Indonesia itu ada dua, satu rujukan kesehatan, yang kedua rujukan medik. Dan sifat daripada rujukan medik itu ada secara horizontal dan ada secara vertikal. Dan jenis rujukan medik itu dibagi tiga. Transfer of patient, kemudian transfer of specimen, kemudian transfer of knowledge atau persalinan. Tapi kalau misalnya tadi di dalam soal ditanyakan sifat rujukan medik pada kasus di atas itu, jawabannya adalah vertikal.